Kami mencobanya di Solok Selatan. Solok itu di Sumatera Barat. Dan itu sekarang sudah berlangsung. Bagaimana merestorasi desa berarsitektur Minangkabau, tapi juga ya, dan program itu sudah jalan. Kita merestorasi hampir sekitar 45 rumah gadang yang direstorasi dan dibangun di Bali, ya, melalui dana PU, tapi dananya juga bagaimana melibatkan tukang-tukang tuwo setempat, begitu. Semua diukur dari sekitar 40 rumah itu nggak ada satu rumah yang sama, semua berbeda. Jadi kerjaannya nggak model copy paste atau masif begitu ya. Semua dibangun satu persatu ya. Dan kemudian setelah direstorasi juga direvitalisasi. Nah, kita semua berharap Solok Selatan nanti bisa menjadi destinasi pariwisata berbasis kebudayaan. Jadi, kadang itu yang sudah mulai rusak, bahkan yang sudah mulai punah, kita bangun kembali. Dibangun kembali dan melibatkan juga tentunya masyarakat. Dan setelah rumah gadang itu bisa dilestarikan, nanti rumah-rumah gadang itu sebagian besar akan difungsikan sebagai homestay. Nah, berarti kan sebetulnya ini menemukan suatu rumusan baru ya, bahwa wisata itu bisa melibatkan warga masyarakat. Jadi masyarakat tidak lagi sekedar hanya jadi penonton, tapi bisa menjadi pelaku pariwisata itu juga. Jadi ikut menikmati kue pariwisata. Jadi kita rebranding Kota Selatan dari sisi restorasinya maupun dengan revitalisasinya. Nah, revitalisasinya apa? Ya kita bikin menara gardu pandang, ruang terbuka hijau, sarana souvenir dan sebagainya. Ya. Nah, dari situ kemudian saya diminta ke Labuan Bajo. Saya diminta ke Labuan Bajo untuk mendampingi Bapak Presiden, ya, mendampingi Bapak Presiden. Terus di situ disampaikan bahwa tugas saya itu bukan menceritakan kira-kira proyek apa ya yang mau dibangun di Labuan Bajo, tapi tugas saya ini memberi visi dan narasi. Jadi semacam TikTok-nya gitu loh. Jadi tapi di sini TikTok-nya sama Pak Presiden. Nah, disitulah di Labuan Bajo kami ngobrol-ngobrol bersama Bapak Presiden, memberikan masukan-masukan, Presiden langsung memahami betul apa yang harus dilaksanakan. Kami berdiri di atas sebuah bukit, di situ saya menyampaikan kepada Bapak Presiden lihat di Labuan Bajo ini ada ratusan kapal pinisi Nusantara. Total itu sekarang total hampir 500 lebih kapal pinisi Nusantara yang semuanya itu dibangun sebagian besar dimiliki bukan orang Indonesia, oleh orang asing. Ya. Dan sebagian besar itu bukan sebagai kapal pengangkut barang, tapi itu adalah kapal pariwisata. Sebagian besar jadi hotel terapung, sebagian besar jadi restoran, sebagian untuk fasilitas diving. Nah, kapal pinisi itu kan asli Indonesia. Bagaimana kalau dermaga Bajo ini kita rubah wajahnya menjadi dermaga Nusantara? Nah, Bapak Presiden langsung setuju. Kita bikin ini dermaga kelas dunia, dia bilang. Nggak tanggung-tanggung. Ini bukan lagi dermaga Nusantara, ini kita bikin kelas dunia. Saya sampaikan, tapi di situ nggak ada peti kemas, Pak Presiden, yang bikin rusak hampir semua pelabuhan kita. Wah, udah peti kemas itu suruh pindah aja, begitu. Ya, jadi peti kemas itu yang selalu nempel di semua pelabuhan kita yang indah-indah itu, akhirnya dipindahkan untuk dibikin ke tempat yang baru. Dan kemudian esok harinya ya kami juga keliling ke Pulau Rinca untuk melihat komodo dan sebagainya. Ya. Bapak Presiden juga memberikan masukan, Pak Yuri, di sini rumahnya terlalu beraneka ragam. Begitu, yang di sini beda, di sana beda. Coba kita robah semua, kita dijadikan satu tempat wisata kelas dunia buat Pulau Rinca. Ya. Jadi pusat informasinya, dari mulai masuk, dari dermaganya, nggak sekarang di sini ada bangunan rasanya kayak bangunan sekolah, bangunannya kayak kantor camat, ya, nggak karuan bentuknya.
Jadi turis itu bisa kita berikan narasi, ini loh, narasi kalian akan melihat binatang langka di era Jurassic begitu. Nah, kemudian itulah yang kami juga kerjakan. Jadi di Bajo itu ada beberapa pekerjaan, ada sekitar 6 pekerjaan, ya. Kemudian tidak lama kemudian saya diminta ke Toba. Dan di Toba lagi-lagi untuk memberi masukan. Dan ternyata Pak Presiden sangat senang dengan masukan kami pada saat kami berkunjung ke desa Hutaraja, desa adat bergaya Batak. Dia bilang, ini yang harus kita lakukan. Ya. Jadi ternyata selama ini pariwisata itu banyak menggunakan mindset top-down. Top-down itu adalah proyek-proyek modern yang investornya dari luar negeri semua. Nanti ujungnya masyarakatnya jadi penonton. Nah, di sini harus dikombinasi juga dengan proyek-proyek bottom up yang melibatkan masyarakat. Nah, khusus untuk di Toba, Bapak Presiden menitipkan bahwa program pariwisata ini harus terasa Tobanya, harus terasa Bataknya. Kok kalau di mana-mana kalau melihat tempat pariwisata itu pemandangan begitu bagus, tapi kemudian kok kotanya nggak punya karakter, ya, kotanya nggak menarik. Sedangkan kalau di luar negeri pemandangan biasa-biasa saja, tapi kotanya sudah sangat siap, masyarakatnya juga sudah sangat, hospitality-nya sudah sangat kuat, sehingga turis banyak ke sana. Nah, itulah yang akan dilakukan terhadap, kalau di Toba ini kan bupatinya aja ada 6, berarti banyak sekali sektor di Toba yang harus di rebranding begitu ya. Salah satunya yang masuk ya proyek-proyek PU melalui program-program infrastruktur dan juga dengan proyek-proyek dari Kementerian Perhubungan ya. Ada fase ruang terbuka publik ya, terus kemudian dermaga Tomok kita besarkan, waterfall-nya diperpanjang menjadi bulu. Terus kemudian pasarnya kita akan siapkan jadi pasar modern. Jadi semua masyarakatnya juga, ini bukan proyek yang gampang gitu, bukan proyek yang gampang, tapi kita berharap masyarakatnya ini kan semua untuk kepentingan masyarakat begitu. Jadi kita berharap mendapat dukungan dari mereka. Sedangkan desa-desa huta-huta itu atau desa adat bergaya Batak Toba itu, rumah-rumah bolon, itu kita lestarikan, bahkan rumah-rumah baru yang ada di dalam desa adat itu kita robah menjadi rumah Batak lagi. Jadi kita akan buat rasanya lebih kuat, jadi kita harus bicara lagi dengan masyarakat. Dan ternyata masyarakat bersedia dan mendukung ya. Dan nanti rumah-rumah itu juga tentunya bisa dimanfaatkan, kita buatkan juga extension-nya supaya menjadi tempat homestay. Jadi ada pemberdayaan masyarakat ya. Ruko-rukonya ditata dan sebagainya. Terus juga ada tempat pembelajaran dan sebagainya. Jadi sebetulnya semangat dari spiritnya proyek PU itu adalah proyek-proyek infrastruktur yang sebetulnya targetnya adalah proyek sosial sebetulnya. Sosial budaya, sosial cultural. Dan memang nggak mau tanggung-tanggung, harus terasa betul perubahannya. Dan itu bisa mengenerate lapangan kerja dan ekonomi. Kurang lebih harapannya begitu. Tapi pengalaman saya dengan proyek-proyek PU di pelosok-pelosok Nusantara ini, Pak Bupati juga harus mengerjakan PR-nya, ya. Karena proyek PU nggak akan bisa masuk kalau proyeknya belum clear and clean. Clear itu lahannya udah clear belum? Kalau ada bangunan itu udah clean belum? Kalau belum clear and clean, ya udah nggak jadi masuk. Jadi itu tuh masyarakat dan bupati banyak pemerintah daerah untuk membuat itu bisa langsung. Di Solok Selatan kita juga setengah mati mengurus program itu karena ini program sulit ya. Clear and clean-nya lama sekali, 2 tahun baru bisa dimulai sekarang. Ya. Baru 2 tahun setelah itu baru bisa dimulai. Dan waktu kemarin itu juga di DPR kami mendampingi, sempat banyak masyarakat nanya, kenapa kok cuma 5 KSPN yang dibangun? Kemana yang lainnya? Sebetulnya gini, intinya tuh 5 itu yang difokuskan supaya terasa betul pembangunannya. Setelah itu kemudian lanjut ke tempat lain dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau dana dibagi merata,
nggak terasa impact-nya gitu. Ya. Jadi difokuskan supaya terasa betul impact-nya, kemudian menuju ke daerah lain. Gitu. Jadi targetnya pariwisata ini, masyarakat ini tidak menjadi penonton, tapi ikut menjadi pelaku pariwisata. Jadi urutannya tuh sebetulnya hampir sama dengan formula yang kami dapatkan di Wairebo. Di Wairebo itu ini sebelum pandemi COVID ya, tahun lalu jumlahnya itu antara 9.000 sampai 10.000 turis yang datang ke Wairebo dalam satu tahun. Ya. Jadi jumlahnya alami kenaikan yang luar biasa. Dari pertama kali saya datang itu paling turisnya cuma 35 orang dan itu semua turis mancanegara. Ya. Dan Wairebo itu sudah kedatangan turis 9.000 sampai 10.000 orang yang kalau ada turis, ya, mulai dari porter, mulai dari penunjuk jalan, dari penginap, terus kemudian souvenir, 90% uang yang dikeluarkan jatuhnya ke masyarakat. Nah, disitulah masyarakat juga sangat ikut menikmati kue pariwisata. Dulu mereka bilang, kami bisa makan nasi seminggu sekali itu udah sangat beruntung. Sekarang sehari bisa 3 kali makan nasi dan bisa menyekolahkan anak-anaknya, ya. Dan turisnya itu dari seluruh dunia, ya. Banyak yang datang. Dan Indonesia itu gudangnya turis lokal Indonesia tuh yang pembeli yang paling hebat tuh ya dari Indonesia ternyata. Nah, kalau semua orang Indonesia belanjanya di Indonesia, nggak ada bagian dari Indonesia yang miskin. Saya percaya itu. Karena orang Indonesia mindset-nya dirubah terus dengan modernisasi, sehingga banyak teman-teman saya itu kalau mau belanja, maunya pasti harganya ratusan juta. Ratusan juta itu yang kita beli, gitu kan, cuman merek doang gitu loh. Tapi kalau kita ke Batak, kita bisa beli ulos, kita ke Sumba bisa beli kain Sumba, itu harganya 50 juta, 60 juta, tapi yang dibeli itu hatinya, bukan merek. Itu ada hasil karya, ya, hasil kesenian budaya yang dibikinnya bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan kain Sumba itu ada yang dibikinnya 2 tahun. Ya. Dan inspirasinya bukan datang dari copy paste atau industri, inspirasinya datangnya dari mimpi. Ya. Bagaimana mereka terinspirasi dari mimpi atau terinspirasi bagaimana mereka bersosialisasi dengan masyarakat, dengan alam, dengan lingkungannya, dengan leluhurnya, ya. Datanglah karya seni itu muncul. Gitu. Jadi karya seni yang diproduksi massal oleh pabrik gitu ya. Bayangkan kalau ada satu orang beli tas gitu, terus semua uangnya dibelanjain buat beli kain di Sumba. Itu berapa kain yang bisa dibeli begitu. Jadi bagi saya itu yang harus direbut ya. Hotel termahal di Indonesia, kapal PVC termahal di Indonesia, semua pemiliknya bukan orang Indonesia, pemiliknya orang luar negeri semua, ya. Kalau nginep sehari aja nggak boleh, harus 1 minggu. Ya. Bayarnya langsung jebret di depan iPad atau depan komputer pakai kartu kredit, nah, duitnya langsung 100% pindah tangan, yang 10% yang balik ke Indonesia, ya. 10% itu buat nyapu-nyapu, buat masak-masak, buat setrika, ya itu yang kita dapatkan. Nah, itulah yang harus kita balik sekarang, gitu. Jadi posisinya kita harus merubah mindset kita, gitu. Dan saya selalu sampaikan ke semua teman-teman arsitek, ya, tradisi itu bukan masa lalu, ya. Tradisi dan budaya bukan masa lalu, tapi masa depan kita. Jadi tugas kita para arsitek membawa tradisi dan budaya itu ke masa kini dan ke masa depan. Apalagi di era yang sekarang ini, ya. Di era sekarang ini udah jelas kan, kita tinggal di the lonely planet, cuman bumi satu-satunya, ya. Ya. Dan kita harus kembali melihat kearifan-kearifan lokal yang sudah ditemukan, yang sudah dicapai dan dilestarikan, dipelihara oleh masyarakat tradisi kita. Dan kearifan lokal itu yang justru akan menginspirasi dunia, gitu.
Orang Indonesia tuh bukan bangsa followers loh, ya, tapi kita dibikin jadi followers melalui internet. Nah, kita harus rubah gitu, kita harus rubah. Kita bangsa penemu, kita bangsa yang menginspirasi. Itu kira-kira misi saya. Wow, luar biasa. Perjalanannya panjang ya Pak, hingga Ya, mencapai posisi saat ini. ya. Nah, jadi setelah menurut Bapak, tadi mungkin sebagian sudah Bapak jawab, hanya untuk kembali menegaskan, apa yang dibutuhkan oleh dunia pariwisata Indonesia pasca pandemi global saat ini? Gitu. Ya. Jadi memang era pandemi global ini, pariwisata nih sektor yang paling terpukul. Terpukul, jelas. Nggak ada turis. Hotel-hotel aja sekarang ngobrol, ya hotel harganya 8 juta, tapi bisa 10 hari. Wah. Iya. Atau ada yang 1 juta bisa seminggu. 1 juta 2 hari gitu. Kalau dulu 1 hari 10 juta. Ya, di Bali sekarang lagi terjadi itu. Bahkan hotel besar yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, supaya kelihatan penuh, karyanya yang nginep di hotel sekarang. Iya. Dan itu yang terjadi. Tapi berapa lama ini bisa bertahan? Ya? Jadi sektor pariwisata adalah sektor yang paling terkena dampak dari pandemi global, pandemi COVID ini. Ya. Jadi yang terpukul dan terasa, apalagi sekarang tidak ada penerbangan ke Pulau Bali, tidak ada penerbangan ke Pulau Bajo, tidak ada penerbangan ke Raja Ampat. Ya, dari mana mereka bisa survive? Ya. Tapi dari yang setahu saya dari visinya pemerintah, saya rasa visinya dari pemerintah tuh udah tepat gitu ya. Jadi pada saat ini yang saya dengar Kementerian PUPR itu anggarannya hampir 4 triliun, Pak. Hampir 4 triliun, ya, mungkin 3 triliun lebih, hampir 4 triliun, yang dipindahkan untuk mengatasi bencana. Tapi di sektor pariwisata, khususnya sektor pariwisata, proyek itu semua tetap berjalan. Tidak ada yang dialihkan dananya. Tetap berjalan. Rupanya strateginya adalah pada saat COVID ini udah lewat, mudah-mudahan ya secepatnya lah kita bisa melewati pandemi ini. Sektor pariwisata sudah harus siap. Ibaratnya grafiknya itu kita bikin grafiknya adalah V, ya V, bukan L. Kalau L itu udah turun, terus tidur udah nggak bangun-bangun lagi. Bagaimana grafik itu sudah turun, katakanlah turun sampai ke titik terendah, terus dia naik lagi. Tapi kan yang udah banyak yang turun, habis itu ambruk, terus udah mati. Jadi dia grafiknya rata. Yeah. Kita harus bisa bikin grafik itu naik kembali. Dan salah satunya sektor pariwisata, makanya di dalam PSBB pun segala macam, sama konstruksi kan tetap berjalan begitu. Ya. Apalagi sektor pariwisata gitu. Dan saya juga melihat teman-teman saya di Bajo, di Toba dan sebagainya. Ya, mereka tetap sibuk. Yang di Solok Selatan tetap sibuk berjalan. Wow, oke. Berjalan. Walaupun ya ada dampaknya juga, ya supplier dan sebagainya kan udah nggak bisa lagi kirim-kirim barang semudah sebelumnya begitu. Iya, iya. Nah, begitu. Baik Pak. Nah, kita mau tanya juga nih. Jadi penasaran juga awalnya, Bapak, bagaimana caranya Bapak bisa punya ide atau dorongan untuk pergi ke Werebo kala itu, Pak? Maksudnya Werebo kala itu kan nggak seperti saat ini gitu, yang sudah begitu populer gitu. Nah sekarang Tujuh Baru Niang ini kan udah begitu populer itu fotonya di mana-mana. Jadi bagaimana yang mendorong Bapak bisa pergi ke daerah seterpencil itu, Pak? Jadi sebetulnya begini, saya sejak lulus, saya banyak melakukan perjalanan arsitektur. Salah satunya bersama almarhum Zuhara juga. Kami banyak melakukan perjalanan ya, untuk melihat arsitektur modern. Melakukan ke Jepang. Ya. Terus kemudian
melihat, oh banyak aspek-aspek hebat seperti Le Corbusier, Mies van der Rohe, ya, Ando, Frank Gehry, dan kami senang mendapat inspirasi dari aspek-aspek hebat itu. Tapi kami juga bertanya-tanya, ada kota-kota yang bagus-bagus, tapi nggak keluar nama siapa arsiteknya. Ya. Artinya ada arsitek without arsitek. Gitu. Architecture without arsitek. Artinya arsitek. Ya, itulah yang disebut namanya genius loci. Kami mulai mencari tahu dan melakukan perjalanan ke Asia. Kami ke Kamboja, ke Nepal, sampai ke Tibet. Tibet itu kilas balik saya dalam melihat arsitektur Indonesia. Saat itu kami selalu melakukan perjalanan dan selalu sebenarnya melihat Indonesia, tapi dari luar negeri begitu. Kita kan pasti lihat, oh ini bangunan bagus ya. Ini kalau di Indonesia bisa dibangun nggak ya? Oh materialnya pasti sulit nih. Oh pasti udaranya beda. Oh ruang terbukanya pasti beda sama di Indonesia. Saat itu kami mengunjungi kota yang disebut Lhasa, ya. Kita ke monasteri-monasteri, pemandangannya indah semua, budayanya kaya semua. Tapi kita tahu persis pemimpin spiritual mereka tidak ada di Tibet. Statusnya terusir. Ya. Dia yang disebut sebagai Dalai Lama. Begitu. Dalai Lama. Ya. Nah, kami pada saat membuat kami sepulangnya dari Tibet, kami ingin karena terus kemudian kami minta Dalai Lama memberikan kata sambutan. Dan herannya Dalai Lama dengan cepat memberikan kata sambutan, dan kata sambutan itu membuat saya malu. Karena awalnya kami ingin mengenalkan negeri Anda kepada bangsa Indonesia, karena tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri Anda. Negeri Anda lebih dikenal sebagai negeri dongeng. Kemudian Dalai Lama menjawabnya seperti menampar muka saya. Itu dia bilang, walaupun tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri kami, tapi dari dahulu sampai sekarang, kami selalu mengenang Indonesia. Karena guru besar kami, seorang ulama agama Buddha, seorang guru Buddha dari India, bernama Atisa Dipangkara, sebelum dia mendirikan negeri Tibet, telah berguru selama hampir 11 tahun pada seorang lama bernama seorang lama yang berasal dari Swarna Dwipa. Ya. Swarna Dwipa kan kita tahu. Sumatera. Swarna Dwipa itu adalah negeri emas Sumatera. Dan lama itu bernama Dharmakirti. Sumatera, Sriwijaya. Nah, saya bilang, kita nggak tahu siapa itu Dharmakirti. Ternyata Dharmakirti telah menginspirasi lahirnya negeri-negeri lain. Dan saya jadi pikir, oh iya, era Majapahit yang dahsyat dan era Sriwijaya yang sangat menginspirasi. Terus kemana itu semua? Kok kayak nggak ada sisanya, ya kan? Ternyata mindset kita tuh udah menjadi terjajah begitu karena Belanda. Jadi, pikir kok orang lain bisa lebih mengenal kita sendiri, kok bukan kita dibandingkan kita sendiri. Dan itu merubah saya untuk memandang arsitektur tradisional. Kalau begitu kita harus mengenal negeri sendiri. Saya melakukan perjalanan tiap tahun 17 Agustus, ya, karena ada cukup libur, cukup panjang, 5 hari bisa kami pakai buat keluar kota. Dan dari tahun melihat arsitektur di Toraja, melihat arsitektur di Nias, melihat arsitektur di Batak, di Toba, sampai akhirnya kami ke Flores dan Sumba. Nah, di Flores kami temukan sebuah foto Baruniang yang ada di internet, tapi nggak tahu persis di mana lokasinya. Kami mencari hampir 3 hari, by rebo. Ya. Pas kami mau pulang, baru ketemu foto yang sama di sebuah restoran kecil kayak warung yang banyak orang asing. Itulah saya
akhirnya menemukan. Akhirnya mengantar saya, dan setelah 6 jam dari Manggarai ke desa Bintor yang ada orang Wairebo-nya, di situ kami ternyata baru menemukan ada orang Wairebo. Desanya sendiri ternyata mereka bilang dekat saja Pak Yori, kita antar. Ternyata kita jalan kaki 8 jam baru sampai. Dan itu perjalanan yang sangat melelahkan. Saya udah ketakutan sama rombongan. Ini kayaknya nyapa, kita kayaknya nggak bisa pulang. Dan tiba-tiba dari balik siluet awan tersingkap 4 bangunan piramid berbentuk silinder, ya, 4 silinder siluet. Dan kami bertepuk tangan, tengah histeris karena kami udah capek, kehujanan, digigit lintah, ya. Dan masyarakat juga kaget, ini siapa yang datang? Karena belum pernah ada rombongan orang Indonesia datang ke Wairebo. Wairebo itu tempatnya ngumpet, nggak ketahuan di balik bukit-bukit. Ya. Nggak ada jalan ke sana. Jadi kami harus benar-benar mengandalkan seorang guide. Dan akhirnya dengan masyarakat yang dalam kondisi, ya mereka mempertahankan adat, tapi sangat miskin, rumahnya udah reot, udah mulai merusak, dan kepala sukunya, Pak Alex, dia bilang sama saya, dia menyampaikan begini, bagi saya orang dari Jakarta adalah orang tua kami. Itu saya sangat terganggu mendapat kata-kata itu. Ya. Jadi saya nggak ngerti kenapa kami disebut orang tua. Dan itulah menemukan kalau gitu kita harus do something, dan disinilah yang selama ini saya salah menjalani trip-trip melihat arsitektur, karena ternyata trip-trip arsitektur saya itu arsitektur dengan kacamata turis. Datang, bawa kamera, foto-foto, terus terinspirasi, terus pulang. Kalau Indonesia datang ke rumah adat, mau nyoba nginep, dikasih sama masyarakat, nggak ada masyarakat yang senang menunjukkan rumah adatnya. Ya. Tapi setelah kami pulang, masyarakatnya nggak dapat apa-apa. Artinya, saya nggak lebih kayak antropolog dong, atau arkeolog yang datang dari luar negeri, datang mengakses, mereka jadi stop kontak, kita dapat ilmunya, tambah pinter, tambah nyohor, dapat duit lagi dari pemerintahnya, karena penelitian itu kan semua dibiayai besar-besaran, terus masyarakatnya nggak dapat apa-apa. Ini salah, harus dirubah. Karena itu, jadi bagian dari masyarakat, dan kami membentuk itu, ya. Dan sudah 60 titik yang kami bangun, ya, mulai dari Wairebo, Sumba, Papua dan sebagainya, ya, sampai Papua, sampai rumah adat Toba juga, rumah di Minangkabau kami sudah bikin 8, dan saat nanti tambah lagi 40 rumah Minang, ya, yang ada di restorasi. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, satu rumah itu 250 juta. Iya. Ya. Kalau sekarang, saya juga lagi sedang membangun rumah budaya di Dayak Utik pedalaman. Ya. Itu biayanya kami siapkan 800 juta. Untuk membangun rumah gadang, itu juga biayanya antara 600 sampai 800 juta. Wow. Untuk satu rumah bolon yang seasli-aslinya, itu biayanya juga antara 500 juta. Wow. Tapi 250 juta ini kan rumah tradisional, bukan rumah real estate yang diproduksi massal. Jadi 250 juta ini, kalau saya minta dananya, kita nggak pakai kontraktor, kita nggak manggil kontraktor. Uang ini saya kasih langsung ke masyarakat. Jadi nggak ada masyarakat yang nggak seneng dapat adatnya, malah dapat rezeki juga. Yang paling penting, ilmunya kembali. Ilmu kembali itu yang paling penting. Ya, ilmu itu hilang karena generasi-generasi muda tidak lagi tertarik melestarikan budayanya sendiri. Ya, rentan memang. Tapi kalau proses pembangunan ini dikerjakan oleh masyarakat, 3 generasi langsung turun. Yang tua-tua masih dari kejauhan, ya, mengajari yang muda-muda, dan yang anak-anak nganterin teh, nganterin makanan, dan sebagainya. Ya.
administrasi akan sustain gitu loh. Itu apakah mahal buat para donatur? Tentunya mahal. Saya harus setengah mati meyakinkan mereka. Ya. Dan saya jamin kepada mereka 250 juta itu tidak ada sepeser pun uang yang saya ambil. Semuanya saya kasih ke masyarakat secara langsung. Ya. Jadi donatur mulai bertanya-tanya, loh ini uangnya langsung ke masyarakat, kok bisa ya? Bisa. Dan semua jadi barang. Setelah jadi barang, dan ini ada salah satu foto dengan Ibu Tirto. Ya. Ibu Tirto, ini juga salah satu donatur yang sangat hebat. Ya. Dia bahkan dia bilang, saya ini kaya karena aqua. Ya. Suami saya sudah meninggal, saya ingin mengembalikan ini untuk Indonesia. Waduh, mendingan saya jadi kerannya deh kalau gitu ya. Bu Tirto adalah salah satu donatur yang menginspirasi donatur lain. Selama jadi barang, ternyata saya menemukan temuan baru. Nggak ada loh orang Indonesia pelit, nggak ada. Tapi begitu uangnya saya minta 50 juta masuk kantong, atau minta 10% dan sebagainya, nggak ada orang donatur mau nyumbang ke kita. Itu rumusan. Selama ini jadi barang, ya, selama ini bangunannya jadi, mereka malah sangat terharu, dan mereka bilang, mana lagi yang bisa saya bantu? Ya dong, karena begitu rumah ini jadi, ya, masyarakat merayakannya dengan pesta adat. Ya. Nama donatur diabadikan menjadi nama rumah. Gimana nggak donatur nangis, gitu kan? Habis itu, di dalam pesta adat itu, semua upacara keluar, semua tarian adat keluar, dan upacara itu ternyata kalau membangun rumah, semuanya keluar, yang sakral-sakral keluar. Bahkan setelah Wairebo, kami juga membangun Kampung Todo, Desa Adat Todo. Itu kalau Wairebo 7, Todo 9. Sekarang udah jadi 6, ya, bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Itu bentuknya sudah mulai meningkat. Nah, tarian adat yang dulunya nggak pernah ditarikan, bisa kembali lagi. Karena tariannya meningkat. Karena konfigurasi rumahnya bentuknya melingkar begitu. Ya. Kembali lagi. Dan formula ini yang kami dapatkan itu juga dilihat oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kemudian diadopsi program rumah asuh kami menjadi rumah budaya. Sekarang kebudayaan juga sudah terlibat dalam membangun desa-desa berbasis masyarakat. Ya, di mana masyarakat yang membangun sendiri. Hanya selalu saya ingatkan, ya, pada saat membangun ini, kita juga harus melibatkan generasi penerus kita yang paling penting siapa? Para mahasiswa ini. Mahasiswa yang datang background antropolog, arkeolog, arsitek. Ini adalah perguruan tinggi terbuka ini. Ini nggak hanya rumah adat ini sumber pengetahuan. Saya kirim mahasiswa, saya bilang, kalian tidak boleh kembali kalau rumah ini jadi. Saya tidak akan kasih tiket pulang kalau rumah ini belum selesai. Jadi ada yang ditaruh 1 bulan, ada yang ditaruh di 3 bulan. Yang di Batak, ya 4 bulan nggak pulang-pulang. Sampai dekannya telepon saya marah-marah, mahasiswa saya ada di mana kok nggak pulang-pulang. Karena senang banget kalau membangun bersama masyarakat adat Batak itu kerjanya main gitar sama ngopi terus kalau malam ya. Nilai kemasyarakatan sosial itu kita temukan kembali ya, dan mereka gotong royongnya semua keluar. Dan tujuannya saya menaruh mahasiswa itu sebagai calon arsitek generasi modern, silahkan bawa semua teknologi modern Anda bawa iPad, Anda bawa komputer, Anda bawa kamera, bawa handphone. Yang punya drone, bawa drone. Yang sesudah kode yang kami pakai melibatkan menjadi judul lagi. Bagaimana mahasiswa ditaruh di sebuah desa adat di Flores, di desa Paso. Siswa itu bisa
tetua. Setelah diwawancarai, tetua mahasiswa mulai menggambarkan apa itu gambarannya tahu dapur masih semua. Setelah selesai, mereka presentasikan mengenai rumah adat dan desanya kembali, para tetua adat nangis. Desanya secara visual bisa diabadikan. Artinya, kita bisa menggali kembali ilmu pengetahuan yang nyaris punah, yang disimpan secara budaya lisan oleh para tetua adat. Itu yang kita harus gali kembali. Nah, itulah rekonstruksi itu kita sampai sedalam itu, sejauh itu. Ya. Jadi kita nggak hanya berhadapan dengan bangunan yang masih ada, kita juga berhadapan dengan bangunan yang sudah punah. Selama catatan kita bisa bawa itu ke masa kini dan bawa itu ke masa depan. Program kami yang cukup kolosal, melibatkan banyak donatur, ada desainer juga, adalah merekayasa pariwisata. Kalau wearable itu terjadi dengan alami, dengan sendirinya. Tapi di sini saya merekayasa pariwisata membangun jalur tenun Sumba. Ya. Membangun 10 rumah tenun Sumba. Rumah tenunnya dibangun berbasis rumah budaya mereka. Cuman ruangan di sini para ibu penenun akan menenun kain, menggantung kain, dan sebagainya. Karena di Sumba ini yang mahal-mahal, semuanya datangnya yang punya orang luar negeri, orang luar semua. Dan bagaimana mereka bisa berkunjung lebih lama, kita siapkan jalur pariwisatanya. Desa-desa adat itu kami bangunkan rumah-rumah tenun. Dan rumah tenun itu sekarang sudah 10 rumah dibangun, 8 rumah sudah jadi, dan beberapa rumah tenun sudah menjadi jalur wisata. Dan banyak teman-teman saya yang muda-muda, ya, banyak teman-teman saya juga di Jakarta, mereka bilang, wah gara-gara kamu ini kain Sumba jadi mahal. Buat saya, selama yang itu barangnya yang buatan kita sendiri, nggak apa-apa mahal, masa mau dijual murah. Malah ini harus dijual murah. Ya. Jadi ini membangkitkan ekonomi masyarakat. Gitu loh. Jadi ini program rumah asuh sekarang juga tidak hanya melestarikan rumah adat, tapi juga pemberdayaan masyarakat. Nah, formula inilah yang saya terapkan juga di destinasi pariwisata yang ada di Bajo dan ada di Toba. Nah, saya ketemu dengan masyarakat di Bajo. Pak Yori, kalau sampai rumah kami tergusur dan proyek Pak Yori, kami siap taruh leher kami. Mau begitu. Ya. Tapi setelah saya presentasikan desainnya, mereka bilang, wah Pak Yori, kalau desain begini, saya senang sekali. Di depan rumah saya, boulevard 10 meter. Ya, boulevard itu sepanjang pantai itu kita bikinin boulevard yang lebar 10 meter, yang tadinya mereka cuma jalan sempit, kalau ada reklamasi menjadi semacam boulevard yang lebar, berwajah ke wajahnya ke pantai, ke laut, melihat kapal pinisi. Dan itu nanti ada pohon dan sebagainya. Nah, mereka bilang, Pak Yori, tolong kampung kami juga dibagusin dong, dia bilang gitu. Wah, kalau dibagusin sih mah gampang, masukin ke program perumahan PU. Nah itu, jadi kampungnya nanti akan kita bagusin supaya juga masuk program bisa jadi homestay, ya, bisa jadi tempat warung jualan, ya, bisa menjadi tempat souvenir, bisa menjadi tempat penginapan buat para diving, gitu. Jadi nggak hanya dikit-dikit bikin hotel bintang 5 yang nanti investornya dari luar negeri lagi, tapi uangnya nggak membuat kita tambah makmur, malah membuat mereka merasa disingkirkan, kecemburuan sosial, dan sebagainya. Jadi program kita juga merangkul bottom up, supaya mereka menjadi ikut menikmati kue pariwisata. Ya, ini salah satu pembangunan rumah adat di Sumba. Filmnya itu dramatis sekali, karena kepala tukang harus naik ke atas. Ini salah satu pembangunan di desa Waingapu. Gitu. Jadi, kalau kita lihat, DNA masyarakat, kalau taroyong nggak ada satu tiang pun bisa berdiri, itu intinya. Kata
mana arsitek, mana mandor, yang mana tukang, yang mana kontraktor. Nggak ada beda. Dan itu hebatnya. Ya. Kira-kira. Nah, ini waktu di Sumba ini, pembangunan rumah-rumah adat ini sangat kolosal. Mereka juga pakai kain tenun dan sebagainya. Ya. Sebetulnya masyarakat kita tuh sangat bangga dengan budaya. Kita beri stempel peninggalan zaman kebodohan, peninggalan masa lalu, dikasih stempel peninggalan zaman kegelapan. Akhirnya nggak ada lagi orang yang bangga dengan budaya kita sendiri. Ya. Jadi, tapi kita harus bilang, justru ini adalah masa depan kita, kearifan-kearifan lokal kita. Maksudnya, bukannya saya meminta para arsitek kemudian membuat rumah tradisional, enggak. Tapi nilai-nilainya kita ambil. Ya. Kita bawa ke sini dan kita bawa ke masa depan. Bisa sangat modern, tapi sekaligus sangat Indonesia. Begitu. Dan melalui program-program sayembara Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, ya, kami mulai masuk ke program-program pemerintah dengan membuat sayembara bandara. Kenapa sih bandara kita pakai AC, pakai kaca, pakai lapisan kaleng? Kenapa nggak pakai batu? Kenapa nggak pakai kayu? Dan itu berhasil. Dan sayembara itu adalah bagaimana menghasilkan para arsitek era milenial berpikir global sekaligus lokal. Atau berpikir lokal sekaligus global. Mensinergikan antara budaya modern dan budaya tradisi yang Indonesia sangat kaya. Hasilnya akan terjadi ribuan penemuan-penemuan baru. Ya. Jadi ada pertanyaan, sudah ada berapa desa? Ya saya sampaikan sudah ada 60 desa. Ya. Ada 60 desa. Jika ada pendengar yang tertarik, ya biasanya kalau saya habis presentasi itu di perguruan tinggi, mendadak saya dihubung mahasiswa, mereka bilang, Pak, kirim saya Pak, saya akan kirim besok. Jadi mereka, saya lihat mereka nasionalis sekali, ya. Kalau berangkat itu, kalau diambil darahnya, oh darah biru, darah bangsawan, anak mami, anak papi, gitu kan. Begitu pulang, tuh darahnya udah patriot semua, merah putih Pak. Kerja luar biasa, nggak ada capek-capeknya, dan mereka lah yang menjadi agen-agen perubahan di perguruan tinggi. Dan saya senang. Itu yang pulang malah dicari nama dosennya, suruh kasih kuliah, suruh kasih presentasi. Bagaimana caranya kamu bisa 1 bulan, 2 bulan tinggal di sana bersama masyarakat, ya, makan apa di sana? Saya naruh mahasiswa saya sampai ke Korowai di UI itu. Ke Korowai itu di Papua, rumah di atas pohon, ya. Jalannya aja ke sana aja udah seminggu. Mereka ternyata 40 hari pulang seger buger. Dan semuanya semangatnya luar biasa. Semangat yang semangat menjadi penemu. Gitu. Ya, ini salah satu dan kami di Papua. Jadi para mahasiswa milenials ini saya sangat bangga. Karena di dalam sayembara-sayembara dilakukan oleh sayembara-sayembara sektor Nusantara, saya sering mengajak supplier cat, propan, ya, juga Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Perhubungan. Mereka menghasilkan karya-karya yang saya sendiri sampai terkaget-kaget. Wah, luar biasa ya, dengan teknologi yang hebat-hebat, bikin movie-nya, bikin renderingnya, cara menggambarnya. Ternyata mereka bisa menemukan penemuan-penemuan yang baru. Nah, di sini selalu saya menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa arsitek, Indonesia ini bukan followers loh, Indonesia ini bangsa penemu, ya, jangan lupa itu. Kita harus mengembalikan itu, ya. Jadi kita bukan followers yang kerjaannya begitu lulus memakai produk-produk impor, jualan barang impor. Jujur aja, saya sampai sekarang ya tetap aja pakai barang-barang impor. Gitu. Yeah. Kita menyadari kelokalan kita ini belum diangkat, kaya dengan material kayu, kaya dengan batu, dan sebagainya. Gitu, begitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira sejauh ini apa tantangan terbesar Bapak selama menjadi seorang arsitek dan bagaimana cara Bapak melaluinya?
Ya gitu. Jadi begini, saya tuh selalu merawat saya. Saya nggak mau menjadi arsitek yang stagnan. Itu aja. Ya semangat saya ingin menjadi penjelajah. Saya ingin menemukan apapun gitu. Bidang-bidang yang belum tersentuh arsitektur, saya ingin melibatkan arsitektur dan melibatkan arsitek, ya. Dan saya percaya saat ini pemerintah kita sangat butuh banyak arsitek untuk membangun, ya. Sangat butuh banyak arsitek di segala sektor. Dan dalam pembangunan ini pun juga visinya juga sangat jelas. Bagaimana visi keindonesiaan bisa ditampilkan visinya, gitu. Keindonesiaan yang dicari, ya. Jadi itu ya. Dan ini salah satunya, ini adalah monumen Maluku. Ini dulu sayembara kami menang. Ini saya tidak menggali penemuan-penemuan baru, enggak. Saya mengambil pusaka mereka, patung kesuburan. Nah, ini saya tinggiin aja patungnya. Saya bikin transparan. Sama. Begitu saya presentasikan di Maluku, ya para juri orang Maluku, oh ini barang kita nih Pak. Kami pilih yang ini aja yang menang. Udah. Ya. Saya tidak membawa barang yang asing, saya bawa ke sana. Kalau ini di Papua, ya tentunya saya bisa membawanya, menginspirasikannya jadi dari Menara Kayau atau FIFA dan sebagainya, begitu ya. Jadi bahkan kami juga diminta untuk menginspirasi para arsitek asing yang mendapat tugas membangun bandara Kediri, gitu. Jadi arsitek dari Hong Kong dia merancang Burj Al Arab, gitu. Tapi kemudian saya sampaikan ke mereka, kalian akan bikin bandara di Kediri. Kalian harus tahu apa itu Kediri, sejarah apa. Kediri itu bukan cuma produksi tahu, ya, tapi Kediri sesungguhnya itu adalah kerajaan Jawa di era zaman dulu, ya. Ada kerajaan Daha, ada kerajaan Trowulan, ada Singosari, Panataran dan sebagainya, kaya dengan sejarah. Itu adalah Mataram. Mataram yang pertama itu adalah di Kediri. Jadi narasinya kita mendatangi situs candi-candi itu. Dan setelah pulang, menginspirasi dengan materialnya dan sebagainya. Saya bilang, bandaranya jangan pakai marmer dari luar negeri ya. Jangan pakai aluminium dari luar negeri. Kami nggak mau. Tapi bagaimana materialnya, material lokal, ya, melibatkan para pengrajin bata. Nah, itulah saya minta bandaranya seperti itu. Dan mereka memahami. Ya. Dan Bandara Kediri kan dibiayai oleh pabrik rokok Gudang Garam. Ya. Ownernya Pak Susilo itu juga sangat mencintai sejarah. Jadi pada saat kami presentasi, justru arsitek-arsitek asing ini mereka bilang, Pak Yori aja yang presentasi, kami nggak memahami sejarah. Ya sudah, saya yang presentasi, dia lihat, wah sejarahnya udah pas. Ya udah itulah yang dipilih. Dan ini sudah di-backing ya. Kita akan ke kelas internasional yang dibiayai oleh swasta dan dirancang oleh arsitek luar, tapi kita berhasil memberi masukan-masukan kepada mereka. Wow. Nah, Bapak juga pernah mention tentang arsitektur tradisional adalah arsitektur masa depan, gitu. Kenapa demikian, Pak? Jadi gini, saya menyampaikan masa depan, banyak nilai-nilai filosofinya, dia sampai kapanpun tetap sampai kini dan di masa depan. Ya. Seperti misalnya rumah-rumah tradisional Indonesia, kita bisa lihat, adakah konstruksinya yang melukai bumi? Nggak ada. Mereka tiang-tiangnya berdiri di atas umpak. Terus bangunannya, sambungannya semuanya knockdown.
atau dianyam pakai rotan atau diikat dan sebagainya. Terus kalau ada gempa, ada nggak yang ambruk? Ya, ada. Di Nias pada saat gempa, korban 800 orang meninggal itu karena bangunan-bangunan beton ambruk menimpa mereka. Tapi adakah korban karena rumah adatnya ambruk? Tidak ada. Hanya tercatat 1 orang karena rumah adatnya terguling. Oke. 1:800. Waktu di Padang sama juga. Apakah ada yang rumah gadang yang ambruk terus menghasilkan korban? Rumah gadang itu bentuknya miring loh. Jadi kalau ada saat gempa, ini dindingnya langsung keluar, bukan masuk ke dalam. Kearifan-kearifan nggak dipelajarin. Tapi profesor dari Jepang itu datang ke Indonesia, ya, dibiayain oleh perguruan tinggi riset teknologi tahan gempa. Mereka datang ke Nias ya, dengan tujuan merestorasi rumah adatnya. Tapi mereka juga punya hidden agenda. Hidden agendanya mempelajari struktur tahan gempa. Begitu mereka datang, mereka bawa teknologi tahan gempa, konstruksinya dites. Dan profesor dari Jepang itu kaget karena rumah Nias bisa bertahan terhadap gempa dengan skala 11 Richter. Bayangkan, skala 11 itu luar biasa itu. Ya. Kalau gempa yang terhebat itu kan skala 9 yang di Aceh waktu itu namanya. Yeah. Skala 11. Ya di rumah di Nias, itu masyarakat bilang, dan goyang. Jadi konstruksi tahan gempanya itu sudah menjawab. Terus kemudian rumah-rumah tradisional ini, ya, jelas kalau kita tinggal di dalamnya sangat sejuk. Kenapa? Pertama materialnya material alami, sangat sejuk. Bisa masuk dari atap juga ada pori-porinya, bisa juga masuk lewat kolong lantai. Tapi selalu dibilang rumah model begini nggak sehat. Ya. Padahal jelas sangat sehat, sangat kering. Itu yang nggak dipelajari sama kita. Terus kemudian tatanan sosialnya dari rumah-rumah tradisional kita jelas-jelas menunjukkan bangsa Indonesia itu adalah bangsa dari negara 2 musim. 2 musim itu apa? Musim panas dan musim hujan. Ya. Dan di sana nggak ada musim salju, nggak ada musim dingin. Dan dengan adanya 2 musim, kita bisa melihat bahwa sebetulnya rumah-rumah di Indonesia itu mayoritas penghuninya adalah masyarakat outdoor. Mereka tidak ada di indoor, mereka adanya di outdoor. Artinya, ruang-ruang di dalam bangunan itu semuanya simple, multifungsi. Coba lihat rumah adat Batak, ruangannya kosong, terbuka, ya di WRBO begitu juga dan sebagainya. Simple, nggak banyak pekatnya. Tapi kalau kita kan tinggal di real estate, semuanya tembok, sekat, dan sebagainya. Dan nggak kenal sama tetangga, ya kan? Tapi kalau di rumah-rumah di tradisional, satu sama mereka saling dekat, ya. Apalagi rumah panjang di rumah adat Dayak itu, yang sharing living room dari ujung sampai ujung. Nggak ada masyarakat yang nggak saling kenal satu sama lain. Nah, masyarakat outdoor, itu konsekuensinya adalah menghasilkan manusia sosial. Manusia sosial itu mindset-nya gotong royong. Ya. Saya pernah dipanggil sama pemerintah Malaysia, kelompok arsitek dari Malaysia. 3 kali saya tolak, tapi yang keempat saya datang. Saya kasih presentasi. Di situ saya ingin menunjukkan who is the truly Asia. Nah, setelah kuat, akhirnya mereka bilang, wah kalau lihat presentasi ini, kami orang Malaysia baru menyadari bahwa gotong royong kami sudah punah. Nah, gitu kan. Terus mereka menyalahkan Inggris. Gara-gara Inggris, kami sibuk melestarikan bangunan peninggalan Inggris. Lupa sama bangunan-bangunan yang... Ya. Jadi, saya tertarik merubah mindset. Intinya begitu. Ya. Kalau kita lihat
dulu ada kelompok Wanadri. Mereka keliling Nusantara 3 kali, mendatangi pulau-pulau terluar. Dan setelah mereka pulang, kelompok Wanadri ini bilang, ternyata yang kami datangi bukan pulau terluar, bukan wilayah terluar. Yang kami datangi adalah wilayah terdepan. Ya kan? Jadi itu perubahan mindset yang luar biasa. Artinya wilayah terdepan kita, itu yang harus dijaga, itu yang harus dibangun. Begitu. Ya. Itu yang namanya wawasan Nusantara. Laut bukan pemisah, tapi laut adalah pemersatu. Jadi kita harus merubah mindset. Wow. Nah, ini kita di pertanyaan terakhir sesi pertama ini, Pak Yori. Bagaimana Bapak mencari inspirasi dalam setiap memulai karya, Pak Yori? Ya, jadi gini, saya selalu melihat kekuatan dari orang Indonesia itu ada di dialog, komunikasi. Kita bukan masyarakat top down, ya. Kita adalah masyarakat bottom up. Komunikasi sangat kuat. Ya. Oleh karena itu, dalam berkarya, saya justru ingin inspirasi saya justru datangnya dari pemberi tugas. Saya ingin bekerja sama, bersinergi, menghasilkan suatu rancangan yang pastinya unik. Gitu. Ibaratnya pemberi tugas saya mendapat warisan masing-masing, katakanlah 500 juta, tanahnya sebelah-sebelahan, ya, satu keluarga, kakak adik. Apakah saya harus bikin rumah yang sama? Yang enggak kan? Kakak beradik pun beda. Mereka adalah pribadi-pribadi yang unik. Jadi inspirasi saya adalah bagaimana inspirasi saya selalu lahir dari sinergi antara saya dengan pemberi tugas. Jadi dalam setiap perencanaan saya melakukan proses sinergi secara bottom up. Jadi yang kami rancang itu biasanya kami minta mahasiswa-mahasiswa atau arsitek yang muda, kamu bikin deh satu proposal yang istilahnya desain pancingan. Setelah desain pancingan kemudian dipresentasikan, mulai mendapat reaksi, wah banyak. Saya nggak mau tidur di bawah, saya mau di atas. Mobil saya 2 bukan 3. Saya mau ada ruang ini, ruang itu dan sebagainya. Dan akhirnya dari situlah kami mulai merancang. Jadi kami melibatkan pemberi tugas sehingga dari hasil itu kita bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru yang unik. Ya, tapi saya nggak mau cuma mengerjakan proyek dari klien rumah tinggal, begitu ya. Klien itu kan bisa juga dari perusahaan, bisa juga dari masyarakat, gitu. Jadi kekuatan komunikasi buat saya menjadi salah satu kekuatan utama kita mencari arsitektur kita di masa mendatang. Kuncinya di komunikasi ya, Pak ya? Karena begini, masyarakat seperti ini, di foto ini, masyarakat Sumba, apakah mereka mengerti arsitektur? Ya? Apakah mereka kuliah arsitektur? Enggak. Tapi mereka punya taste, mereka punya visi-visi yang bagus, mereka punya masukan yang unik-unik, karena mereka adalah masyarakat budaya. Begitu. Sehingga pasti kalau kita bekerja sama dengan mereka, saya nggak pernah capek gitu kalau ke daerah-daerah itu. Karena kita senang, karena kita bertemu dengan masyarakat yang bekerja dengan hati. Gitu, ya. Wow. Justru inspirasi itu datang dari masyarakat itu sendiri ya Pak, jika dalam konteks restorasi bangunan-bangunan ini, bangunan-bangunan tradisional ini. Ini kita ada beberapa pertanyaan ini Pak Yori dari yang ada di kolom chat. Dari Bapak Haidar ini. Menurut Bapak, apakah perlu dibangun sebuah proyek adat untuk men-trigger jumlah atau meningkatkan wisatawan untuk datang ke sebuah daerah, Pak? Apakah memang diperlukan proyek-proyek seperti yang Bapak lakukan di Wairebo, di Sumba, gitu? Pak Yori. Ya. Tadi suaranya agak bergaung, bisa diulangin lagi Pak Daniel? Oh iya, iya. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan coba bahas sebelum teman-teman lain berbuka puasa. Mungkin kita ambil beberapa pertanyaan saja.
ada dari Pak Haidar. Apakah diperlukan proyek-proyek besar untuk menghidupkan adat di sebuah daerah, Pak? Ya, tadi tanya keputus, tapi nggak apa-apa, intinya. Jadi gini, awalnya dalam melestarikan rumah adat ini, kami tidak semata-mata untuk pariwisata, karena ada masyarakat yang adatnya keras. Budayanya, tapi belum tentu cukup terbuka terhadap kunjungan turis atau wisata. Jadi nggak bisa langsung ya kemudian menjadi desa wisata. Ya. Karena banyak masyarakat itu juga mereka punya aturan-aturan adat, hukum-hukum adat. Jadi perlu macam pembelajaran sebelum mempersiapkan mereka menerima kunjungan turis. Dan kita juga harus memberitahu pada turis apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pengalaman kami juga, banyak sekali teman-teman kami juga kena hukum. Nah, tapi kalau di Wairebo, ada masalah adat, masyarakatnya yang menyelesaikan itu terhadap dengan legurnya begitu. Tapi misi kami dalam melestarikan rumah-rumah sama masyarakat, kami ingin menunjukkan bahwa arsitektur tradisional kita hebat, pertama, dan menjadi kebanggaan bagi mereka. Kedua, jangan sampai punah dan tidak tercatat. Kita perlu banyak dokumentasi data-datanya untuk jadi pembelajaran. Tujuannya harus bisa pembelajaran. Ya. Banyak juga di dalam desa adat yang pada saat kami datangi dan waktu kami ingin melestarikan rumah adatnya, mereka malah tersinggung begitu. Ya. Tapi setelah sampaikan bahwa kami datang ke sini untuk belajar, mereka kemudian malah minta maaf dan mereka kemudian menjadi sangat terbuka dan kami diminta menginap di rumah mereka. Jadi kata kunci di dalam mendatangi desa adat itu belajar gitu. Dan belajar. Buat mereka ada orang datang dari kota modern kok mau belajar ke tempat kami. Pada dasarnya mereka tuh merasa malu, minder, nanti dibilang rumahnya jelek atau dan sebagainya. Tapi begitu kita bilang kami datang untuk belajar, mereka sangat terbuka sekali. Okay. Itu pengalaman. Saya masuk ke Wamena di Papua, saya di-scan. Saya dilaporin dulu kepada leluhur mereka. Saya ini orangnya baik apa enggak begitu. Setelah di-scan, keluar hasilnya, ya. Saya nggak ngerti mesin scan-nya kayak apa, ya. Tapi kemudian keluar hasilnya ternyata saya punya niat baik. Ya. Kami, bahkan teman-teman kami, nah itulah Indonesia kita gitu ya, gitu. Ya. Baik. Jadi kalau adat itu umumnya masyarakat sangat welcome. Ya. Mereka sangat welcome dan mereka juga sangat senang kalau kita mau tinggal di rumah mereka. Sehingga dari situ potensi bahwa desa-desa ini bisa menjadi desa wisata terbuka. Tapi ada juga orang atau developer atau seorang pengusaha ingin membangun desa adat begitu. Terus kemudian menjadi dijual untuk pariwisata. Itu bukan desa wisata, itu namanya wisata desa, itu lain. Kalau desa wisata, itu berbasis masyarakat. Ya. Kalau wisata desa, itu ya sekelompok orang, pengusaha, atau apalah namanya. Jadi jangan sampai terbalik istilah itu. Dan memang pemerintah sekarang ingin membangun pariwisata berbasis desa wisata. Ya. Yang kami lakukan di Solok Selatan, yang kami lakukan di Huta Jalagan, Huta Raja, ya. Itu basis masyarakat.
masyarakat. Dan waktu kami membangun 10 rumah tenun di Sumba, kami sampai ke Kedutaan Besar Amerika untuk mempresentasikan kain tenun Sumba ke hadapan para tamu-tamu undangan, termasuk duta besar negara sahabat. Dan pada saat itu, waktu kami presentasikan rumah tenun, dan kami juga bawa penjual kain tenunnya datang, itu duta besarnya sampai terheran-heran, dan mereka bilang, Pak Yori, tolong kain ini tetap ada di kedutaan kami sampai kami selesai bertugas di sini. Akhirnya kain itu tetap ada di Kedutaan Besar Amerika, ya. Dan mereka istri-istri duta besar yang lain ya, mereka bahkan bilang, tolong buatkan kami trip untuk datang ke jalur tenun Sumba. Kami tidak hanya ingin melihat kain atau mempelajari kain, tapi kami juga ingin live in, ya. Jadi ada wisata yang modelnya bukan wisata massal, bukan yang berombongan naik bus begitu, tapi ada wisata yang lebih dalam, kita ingin live in dan sebagainya. Experience makanya, ya Pak? Ya, makanya pada saat 5 KSPM ini, Toba, Bajo, Borobudur, Mandalika, sama Likupang, ini juga salah satu yang ditargetkan bagaimana membuat desa-desa wisata. Ya. Borobudur juga bukan didorong, oh yuk bikin hotel bintang 5 atau bikin hotel bintang 6, enggak. Tapi ke program-program ke masyarakat. Sehingga banyak turis mungkin lebih senang suasana kelokalan gitu. Kuliner lokal, tinggal di rumah joglo, dan sebagainya. Ya. Kira-kira begitu. Ya, jadi mungkin begitu saja ya, teman-teman. Saya tahu ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab juga ini di dalam kolom komen. Mungkin nanti bisa atau saya lanjutkan ke Pak Yori di luar forum ini. Jadi untuk menghargai teman-teman kita yang akan berbuka puasa dan sebentar lagi yang di wilayah Jakarta, wilayah Barat akan berbuka puasa, mungkin kita akhiri kesempatan yang hebat ini pada sore ini. Terima kasih Pak Yori sudah berkenan sharing luar biasa, banyak sekali inspirasi yang kita terima dari Pak Yori. Kayaknya Pak Yori hari ini betul-betul keluar semua untuk kita. Saya yakin gelas teman-teman yang awalnya kosong atau setengah, saya yakin sekarang sudah berlimpah ruah gitu, penuh dengan ide-ide dan inspirasi dari Pak Yori sore hari ini. Mungkin begitu saja. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di kolom komen ini akan saya tanyakan ke Pak Yori dan akan kita coba follow up di grup WhatsApp kita. Mungkin begitu ya Pak Yori, terima kasih sekali waktunya Pak Yori. Mohon maaf atas keterbatasan kuota peserta kali ini. Semoga ada donatur yang bisa membantu agar belajar dari mereka punya kuota yang lebih besar gitu. Oke, mungkin begitu saja. Ada kata-kata penutup mungkin Pak Yori sebelum kita akhiri? Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat.